Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sintianingrum Sinaga dari kelas 6A Akuntansi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajarannya memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua memahami teori-teori pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memahami pengertian pembangunan ekonomi, yang keempat yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yaitu menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik lagi, ditandai dengan meningkatnya GNP atau Gross National Product atau GDP, yaitu Gross Domestic Product. Nah, adapun teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah teori klasik. Nah, pada teori ini lebih menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu teori Harold Domar. Pada teori ini menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertumbuhan pengeluaran agregat. Yang terakhir yaitu teori Schumpeter. Nah, teori ini menekankan peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi yang dilakukan secara sadar dan terencana. Gunanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, suatu pembangunan ekonomi ini dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapitanya meningkat, tingkat penganggurannya berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, sumber daya alam. Nah, ketika suatu negara menggunakan sumber daya alamnya dengan baik dan efisien, maka akan mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah sumber daya manusia. Nah, semakin bagus sumber daya manusia di negara tersebut, maka tingkat keberhasilan pembangunan ekonominya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga itu penggunaan iptek. Jika suatu negara menggunakan iptek dengan maksimal, maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara tersebut. Nah, apabila kegiatan ekonominya meningkat, otomatis pendapatannya juga akan meningkat. Kalau pendapatan negaranya meningkat, pasti pembangunan ekonominya juga akan mengalami keberhasilan. Nah, yang keempat yaitu sistem pemerintahan. Nah, ketika pemerintah mendukung sepenuhnya kegiatan pembangunan ekonomi, maka kegiatan akan berjalan dengan lancar. Ketika kegiatan berjalan dengan lancar, tentunya tujuan juga akan tercapai. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi, proses perubahan di dalamnya terdapat upaya perbaikan, termasuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi ini bersifat kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi ini bertujuan memperlancar pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang keempat, peningkatan GMP pada pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi, sedangkan pada pembangunan ekonomi, peningkatan GMP disertai dengan perkembangan iptek dan perubahan struktur ekonomi. Yang kelima, di dalam pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan buka saja. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan hasil pembangunan di masyarakat. Dan yang terakhir, pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai pembangunan ekonomi, sedangkan pada pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.